Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tanggal 13 Februari 2017, saya Pastor Vincent Suparman SDC dari South Dakota, Amerika Serikat, hadir kembali menjumpai Anda dalam seri renungan singkat. Renungan kali ini didasarkan pada Injil Markus pasal 8 ayat 11 sampai dengan 13 tentang orang Farisi minta tanda. Ini saya akan membacakannya untuk Anda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka minta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata undangan. Mungkin kita pernah diundang untuk makan di luar, atau diundang untuk syukuran, atau undangan atas kelahiran anak pertama, anak kedua, dan seterusnya. Ada juga undangan untuk menghadiri misa pengantin misalnya. Undangan dapat diartikan sebagai kebersamaan dengan orang yang mengundang. Namun bisa juga diartikan sebagai upaya untuk mempererat tali persaudaraan. Dengan memenuhi undangan, kita menghargai maksud baik. Demikianlah pihak yang mengundang. Ia juga mempunyai maksud baik dengan mengundang kita. Dengan memenuhi undangan, kita dapat mengenal Tuhan yang mengundang lebih baik. Peristiwa spesial itu bisa membuat kita merasa terjalin secara mendalam. Jalinan yang kita bangun melalui aneka peristiwa membuat atau menimbulkan sikap saling percaya. Tanpa ada rasa percaya, kita akan mengalami kesulitan melihat kebaikan yang ada pada orang lain. Akibatnya, kita hanya ingin membuktikan apakah seseorang itu baik atau seseorang itu tidak baik. Dengan kata singkat, kita mudah sekali merasa curiga. Dalam Injil hari ini, sikap percaya kepada Yesus itu agaknya tidak dimiliki oleh banyak orang, khususnya orang Farisi. Fokus perhatian mereka lebih pada diri sendiri dan kehormatan diri mereka sendiri. Mereka menyangkal keilahian Yesus sebagai diwujud nyatakan dalam aneka mukjizat yang dilakukannya. Akhir-akhir ini ada banyak orang lebih tertarik mencari kesalahan pada orang lain daripada mengakui fakta dan kebenaran. Bahkan mereka tanpa merasa malu mengingkari fakta yang mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Dalam hal ini mereka membiarkan diri dibutakan oleh upaya-upaya untuk mengaburkan arti kebenaran demi kepentingan oknum-oknum tertentu. Pada zaman Yesus, fenomena semacam itu juga ada. Orang menolak mengakui mukjizat dan karya Yesus. Dengan menolak
untuk percaya kepada mukjizat, mereka menyangkal pula Yesus sebagai Mesias. Mereka berpikir bahwa tanpa Yesus pun mereka mampu menemukan Allah dalam kehidupan mereka. Dan itu tidak benar. Penyangkalan terhadap Yesus membuat mereka terkurung dalam dunia mereka sendiri. Tujuan hidup mereka bukan untuk memuliakan Allah, melainkan untuk memuliakan diri sendiri, untuk memupuk kesombongan mereka sendiri. Padahal sebagai orang yang hidup dalam tradisi Yahudi, nilai-nilai keagamaan sudah tertanam dalam kehidupan mereka, namun itu mereka ingkari. Itulah yang terjadi pada mereka yang tidak mempercayai Yesus dan mukjizat-mukjizatnya. Maka marilah kita membiarkan hidup kita diterangi oleh Roh Kudus yang kita terima ketika kita dibaptis dan diteguhkan saat kita menerima sakramen Krisma, sehingga kita mampu memahami segala bentuk aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari yang mengantar kita kepada kebenaran. Amin.